Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari Perhatikan Laboratorium Simulasi Komputer dari kelompok 60 dengan saya sendiri dengan NPM 21192 atas nama Muhammad Alfi Sukma Santoso. Kemudian ada partner saya yaitu Mutiara Rahmi dengan NPM 2178 dari kelompok 60 juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman saya. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh review jurnal yang dilaporkan kami. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan di program saya. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Nah, sebelum untuk membuat program di sini kita harus me- membuat dulu datanya seperti apa. Kemudian, mohon maaf di sini untuk apa pengaruh-pengaruhnya ini belum saya ganti ke X-Line yang terbaru. Di sini udah ada initial value-nya 5.000, 55.000. Kemudian ada pergantian dari skenario 2, 3, dan juga 4. Nah, pertama kita harus membahas dulu di membahas dulu bagian yang pertama yaitu CLD. Kemudian kita Nah, di sini ada beberapa pengaruh yang ada plus minus ini menunjukkan bahwasanya ini adalah pengurangan, ini adalah penambahan, ini yang menunjang dan sebagainya. Nah, sebelum kita membuat model yang seperti ini, kita tentukan dulu apa aja pengaruh dari gagal panen. Sebelumnya ini ada 3, cuaca buruk, bencana alam, kemudian ada kerusakan infrastruktur, kemudian dari hasil panen sendiri ada 3, luas lahan, kesuburan tanah, kemudian tempat budidaya, kemudian untuk jumlah permintaan sendiri ada 3 sebenarnya. Ada 2 itu yang disebut itu penurunan permintaan dan juga peningkatan permintaan. Nah, di sini itu ada dua dua sistem yang besar, yaitu ketersediaan bahan baku kemudian juga jumlah permintaan. Nah, di sini untuk membuat hal yang seperti ini, kita cukup ada variabel, kita klik, kita kasih nama di sini. Nah, kemudian untuk yang biru-biru ini itu pakai raw. Raw ini untuk menghubungkan pengaruh dari faktor satu ke faktor yang selanjutnya, kemudian pengaruh dari yang lain menuju ke lainnya, dan juga penunjang dari faktor tersebut ke ataupun mengurangi faktor yang lainnya. Nah, di sini sebelum membuat hal yang seperti ini, kita klik new model, kemudian kita klik 2023 contohnya sampai 5 tahun yaitu 2025. Nah, kemudian di sini unit for time-nya kita ganti year, kita sendiri year, kita klik OK. Nah, kemudian cukup itu saja untuk penjelasan dari CLD, kemudian kita ke SFD. Nah, di sini itu ada jumlah permintaan dan ketersediaan bahan baku. Nah, kenapa di sini bisa kotak? Nah, di sini tuh sebenarnya pakai yang ini, pakai yang level. Nah, level kita klik, kemudian kita kasih variabel yang menunjang itu seperti apa. Nah, kemudian untuk yang panjang-panjang seperti itu menggunakan rute ini kita tarik kemana ke sini, sudah seperti itu. Nah, kita hapus aja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dari ininya sendiri masih tetap pakai variabel, kemudian dari dari arrow-nya ini masih tetap sama pakai panah-panah dari arrow. Kemudian ketika sudah semua, jangan lupa untuk merename ini, kemudian kita klik save. Nah, juga ketika sudah selesai semuanya, jangan lupa untuk menambahkan equation di setiap perhitungan ataupun entes yang ada. Nah, di sini equation kita klik. Nah, sebelum kita klik, ini sebenarnya ini warna hitam semua. Dikarenakan datanya sudah saya masukkan, maka tidak ada yang warna hitam. Ini kita klik. Nah, di sini ada 0.9. Nah, 0.9 kalau tidak perkalian, itu ada konstan. Konstan dan juga auxiliary. Nah, konstan ini, itu berarti tidak ada perkalian. Dan ini apa ya, kayak bilang variabel lah, seperti itu. Nah, di sini kita tidak memakai koma, tapi kita pakai titik, kemudian klik OK, kemudian di sini permintaan kita kasih settingkan 0,5, juga kita klik OK, kemudian kita klik tingkatan permintaan, kita kali 1000-nya pakai yang bintang. Nah, kemudian kita pakai yang auxiliary, karena datanya perkalian. Namun ketika kalian nanti lupa memasukkan auxiliary itu tidak apa-apa, karena kan nanti kalau memang
variabel yang itu bentuk perkalian maupun pembagian itu pasti ke dalam bentuk auxiliary sendiri. Nah, kemudian sebelum kita kali 1000, kita klik ini dulu presentasi peningkatan seperti ini. Karena kan saya sudah membuatnya, ya sudah tidak perlu untuk masukkannya kembali. Kemudian ada permintaan-permintaan. Di sini tetap kita kali 1000 dengan cara presentasi penurunan, kita kali 1000 dengan datanya di auxiliary. Kemudian di sini ada jumlah permintaan. Jumlah permintaan di sini adalah peningkatan permintaan dikurangi dengan pengurangan permintaan. Nah, di sini itu kita pakai initial value-nya 5.000. Kenapa 5.000? Karena bahan baku yang kita akan kirimkan itu ada 5.000 karena sesuai dengan jumlah permintaannya. Seperti itu. Kemudian klik cancel karena sudah datanya sudah dimasukkan. Kemudian yang lain juga tetap sama. Dan auxiliary, terus juga hasil panen ini dipengaruhi oleh luas lahan, pesta tempat budidaya, pesta tanah subur, kemudian di gagal panen juga dipengaruhi oleh bencana alam, cuaca buruk juga kerusakan infrastruktur, kemudian persediaan bahan baku di sini ada hasil panen, gagal panen, dan jangan lupa kita kurangi dengan jumlah permintaan. Nah, di sini ada 5.000. Nah, ketika cara ngerunningnya cuma cukup di Ctrl A, kemudian kita klik simulate, kita klik yes, kita klik Ctrl A kembali. Nah, kenapa kita klik Ctrl A terus? Karena ini dibaca datanya dari semuanya seperti itu. Kemudian kita klik graph. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya yang biru muda itu apa sih? Yang biru muda ketersediaan bahan baku yang semakin lama semakin turun. Karena kenapa ya? Mungkin jumlah permintaan itu ada beberapa pengaruh yang cukup besar lah seperti itu. Nah, di sini udah kita analyze, kita screenshot, kemudian kita analyze, kemudian di sini ada tabel sini ada bencana alam, cuaca buruk, gagal panen, hasil panen, jumlah permintaan, kerusakan infrastruktur, ketersediaan bahan baku, luas lahan, peningkatan permintaan, dengan persentase peningkatan, persentase penurunan, termasuk juga tempat budidaya. Nah, di sini yang skenario pertama itu kita tetap pakai data yang real, data yang kita masukkan di sini. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke skenario 2, maka yang diganti adalah data yang persentase peningkatan. Coba kita lihat. Kita klik yang SFD yang kedua. Kita coba lihat presentasi peningkatannya kita ganti berapa sih yang di Excel tadi. Kita ganti ke 0,8. Sebelumnya ada 0,9 di skenario yang pertama. Nah, kita klik dulu dari peningkatannya. Oh, mohon maaf, kita pakai yang equation dulu. Kemudian kita klik, nah 0,8 kan. Udah 0,8, kemudian variabel yang semua tetap sama. Masih sama kali 1000. Ini juga masih tetap sama semuanya 5.000 bagus juga 5.000 semua tetap sama. Yang jika adalah beberapa variabel akan kita notasikan selanjutnya seperti itu. Kemudian kita tetap Ctrl A runningnya, kita simulate, kita klik yes, kemudian kita Ctrl A lagi, kemudian kita klik grab. Nah, di sini adalah muncul. Nah, di sini ketersediaan bahan baku lebih menurun daripada yang tadi. Nah, kenapa? Ya mungkin ada beberapa faktor yang kita ganti, nantinya bakal pengaruh sangat besar di ketersediaan bahan baku. Nah, di sini juga ada tabel. Nah, tabel di sini ada juga tetap sama, ada beberapa. Nah, di sini selection variable range dari 60 ini kelompok saya, salah satu ini saya, model defensive model yang sekarang, dan save adalah skenario yang kedua. Seperti itu. Kemudian kita X lagi, kita coba ke skenario yang ketiga. Di sini yang kita ganti adalah presentasi penurunan. Presentasi penurunan kita ganti. Nah, sebelumnya, ketika membuat program seperti ini, sarankan untuk membuatnya seperti ulang. Karena apa? Data yang kita masukkan nanti ketika kita membuat hanya satu di apa namanya di book yang ataupun lembar putih ini, itu maka datanya kayak hancur gitu. Bukan hancur sih, lebih tepatnya double lah. Seperti maka disarankan untuk membuat lagi di spread baru ataupun sheet yang baru seperti itu. Karena kenapa ya memang variabel tetap sama. Contohnya seperti ini tadi. Ini kan 0,9 baru diganti 0,8. Nah, yang diganti ini tetap semua, diganti cuma ini doang, tapi semuanya tetap sama. Nah, kemudian kembali ke skenario ketiga, yang cuma diganti apa? 1,1-nya doang, tapi semuanya kembali ke awal, yang sebelum 0,8, langsung ganti ke 0,9. Seperti itu ke kondisi yang lebih awal, kita ganti ke skenario ketiga dengan kondisi yang baru. Seperti itu. Nah, skenario yang ketiga tadi, itu kalau nggak salah ada perubahan di bagian persentase penurunan 1,1. Coba kita lihat. Sebelumnya ada 0,5 ya. Oh maaf, equation dulu, kita klik. Nah, 1,1 kita klik cancel. Kemudian kita di sini tetap semua tetap sama. Coba kita Ctrl A,
kemudian kita klik simulate, kita klik yes, udah kita klik Ctrl A. Nah, di sini kita klik grab. Nah, malah di sini agak sedikit melambung ke bawah di bagian ketersediaan bahan baku. Nah, di sini mungkin ada sedikit gap juga yang lebih besar. Karena memang ada beberapa variabel persentase kita lebih dari satu ya, 1,1. Seperti itu. Kemudian di tabelnya sendiri ini tetap sama, yaitu em, nggak nggak ada yang berbeda karena kan faktor juga tetap sama. Nah, beruntuk lagi ke skenario yang terakhir, yaitu skenario yang keempat yang diganti adalah kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah ini kita ganti. Gapnya ini ada berapa sebenarnya? Seperti itu kan yang kita mau nantinya. Nah, coba kita run dulu datanya. SFD yang keempat, kita klik. Nah, kita udah tahu semuanya nih. Nah, itu. Ya, coba kita cek dulu decoration-nya. Oke, tetap 9. Klik dulu. Oke, tetap. Kita di sini, kita Ctrl A, kita klik simulate, kita klik yes, kita klik Ctrl A, klik grab. Nah, di sini kan tetap sama. Agak sedikit melambung ke atas sih, tapi ya sama aja, kurang lebih dari skenario yang pertama ya. Oke, kita klik table. Nah, di sini juga tetap sama sebenarnya. Oke, langsung aja ke yang terakhir, yaitu user interface. Kita coba running dulu datanya. Fansimnya, mohon maaf. Oke, sini sebelum seperti ini, kita harus ke view 1 terlebih dahulu. Nah, view 1 ini kita jadikan yang seperti tadi, yang ada di apa namanya, yang ada di SFD juga, SFD doang sih, ini SFD doang, dengan faktor-faktor yang sudah kita analisa di CLD. Nah, di sini data yang kita masukkan itu tidak boleh ada yang auxiliary ataupun ada berkalian. Kalau pengurangan pun is oke lah, dikarenakan itu ada yang pengaruh. Kalau emang ada perkalian, ini datanya bukan rusak kayak nggak seperti apa yang kita inginkan lah, seperti itu. Nah, di sini beberapa yang juga kita kok luas lahan ini bukan sekali kita, udah nggak ada yang kali semua. Klik cancel, kemudian kita klik itu di sini. Nah, caranya di sini adalah IO object. IO object kita klik output workbench tool itu seperti yang ada di atas yang besar. Ketika kita input slider kita pakai yang bawah. Nah, kita pilih apa sebenarnya? Kita klik auxiliary, kita klik apa jumlah permintaan kah, yang apakah kita langsung ketik oke. Jangan lupa dulu kita klik di sini adalah klik graph karena kita adalah pakai grafik seperti itu. Nah, dan klik oke, maka yang muncul adalah seperti ini. Kemudian ketika ini yang seperti bawah adalah input slider, kita klik level, kemudian kita klik di sini adalah kayak tuh ratingnya tuh 0 sampai 3000 with range 100 seperti itu. Nah, kemudian coba kita klik dulu. Untuk hasil runningnya pun udah sama. Kita kontrol A, kita nggak pakai yang ini ya teman-teman. Kita pakai yang ini. Nah, oke. Nah, di sini kita tinggal tahu sih ini seperti apa grafiknya, apakah ke atas, apa sejajar, apa ke bawah. Nah, itu kan kita koordinat. Oke, seperti ini. Nah, 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 itu kan seperti itu kan yang dari user interface-nya. Oke, mungkin dari aku cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, izin melanjutkan dari presentasi partner saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jurnal yang sudah kami buat melalui tentang modul Vensim di praktikum simulasi komputer ini. Sebelumnya saya akan perlihatkan bahwa jurnal itu sudah di-ACC oleh ASLab dengan judul Analisa Simulasi Ketersediaan Bahan Baku Teh di PT ABC menggunakan software Vensim dengan penulisnya Mutiara Rahmi saya sendiri dan partner saya Muhammad Afif Sukma. Di sini memiliki abstrak yaitu perusahaan teh terkemuka ingin menghasilkan ketersediaan teh yang dapat memenuhi permintaan para konsumen. Oleh karena itu, PT ABC berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan lahan yang mencukupi. Dengan permasalahan dari perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi simulasi sistem.
Simulasi ini dilakukan dengan sistem dinamik, yaitu menggunakan software Vensim untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang terlibat dalam proses produksi. Baik, langsung saja ke bagian pendahuluan. Di sini yaitu membahas dalam organisasi perusahaan memiliki fungsi-fungsi dasar yang secara umum terdiri dari operasi produksi, pemasaran, dan keuangan. Semua bisnis yang dijalankan dalam organisasi mempunyai 3 fungsi dasar tersebut, dan di antara fungsi tersebut ada operasi produksi yang merupakan salah satu fungsi penting karena setiap perusahaan yang didirikan pasti menghasilkan dan menawarkan produk. Dengan studi kasus kami memfokuskan yaitu teh, yaitu yang merupakan salah satu jenis produk minuman yang dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagi konsumen teh, komoditas ini dianggap mempunyai keunggulan komparatif karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dari cita rasa, aroma yang khas, dan tidak menimbulkan efek bila diminum dan memberikan kesegaran setelah minumnya. Selain itu ada khasiatnya yaitu menurunkan berat badan, memberikan daya daya, mencegah dan menyembuhkan beberapa macam penyakit, dan produsen komoditas ini juga sangat memiliki ekonomis yang tinggi dan karena dapat menetapkan keuntungan. Kemudian dalam proses produksi salah satunya adalah industri yang memproduksi teh ini dan di Indonesia tanaman teh ditanam sebagai tanaman dengan tinggi derajat hingga 2000 mdpl, yaitu di negara tropis seperti Indonesia teh tumbuh dapat mencapai 15 meter, yaitu tapi perkembangan tingginya bertahan sekitar. Kemudian produksi merupakan kegiatan menjadi sebuah kualitas dan dengan konsumen. Namun yang menjadi permasalahan dalam persamaan ini adalah PT APC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi teh, di mana perusahaan ini menerapkan produksi back to stock, yaitu dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu dengan kemampuan yang dimiliki untuk membuat setiap bulannya perusahaan tentu dapat memenuhi permintaan konsumen tersebut. Maka dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka untuk menyelesaikan permasalahannya adalah diusulkannya untuk membuat model simulasi dengan sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario yang didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Kemudian permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan metode supervensif, di mana membuat suatu diagram dan flow dan menganalisis variabel apa saja yang mempengaruhi proses produksi di PT ABC. Sebelumnya, Kasulub itu adalah salah satu model yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang pertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem atau untuk mendukung pendekatan dinamik. Sedangkan dalam blok tersebut ketika tanda plus di ujung atas garis, pengaruh variabel di posisi garis berpengaruh berubah ke arah yang sama. Jika tidak, mereka posisi berlawanan. Semua variabel dan garis pengaruh membuat sketsa sistem perubahan balik negatif yang menyeimbangkan dan positif. Kemudian dalam ini kita membahas dan diagram atau SFP menyajikan skema penting lain dalam metodologi SD dengan variabel stok dan aliran. SFD ini dibuat pengguna untuk dapat mengembangkan skenario menggunakan formulasi matematika untuk melihat apakah kebijakan pemilihan mode transportasi dan mempengaruhi keputusan yang diambil. Dan tujuan dari studi simulasi pada sistem produksi teh di PT ABC ini adalah untuk mengetahui variabel apa saja beserta interaksi antar variabel yang mempengaruhi produksi teh di PT ABC. Kapasitas produksi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan sehingga permintaan konsumen dapat dipenuhi. Masuk ke bab 2 yaitu metodologi penelitian. Di sini kita masuk ke tahap pengumpulan data. Pada PT ABC sebelumnya dilakukan proses pada software terlebih dahulu dengan pengumpulan data yang dibutuhkan. Pada praktikum ini metode untuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah kuantitatif, dan untuk
data pada jurnal kami yang dibutuhkan. Yang pertama ada data total ketersediaan bahan teh dari tahun 2023 sampai 2028, data peningkatan permintaan, data kesuburan tanah, data luas lahan, data tempat budidaya, data jumlah permintaan, data cuaca buruk, data bencana alam, data kerusakan infrastruktur, data penurunan permintaan, data ketersediaan bahan baku, data hasil panen, dan data gagal panen. Yang didapatkan data total ketersediaan teh sebagai berikut dengan total ketersediaan setiap tahunnya, yaitu pada 2023 sebanyak 4.500, 2024 1.600, 2025 0, 2026 0, 2027 0, 2028 0, dengan sehingga menghasilkan rata-rata sebanyak 16,67 dengan standar deviasinya 1822,54. Di sini saya akan menyatakan visual diagram. Ini temukan antar variabel seperti dari gambar, kemudian masuk ke tahap pengolahan data. Di sini disajikan dengan file berikut, yaitu mulai, kemudian masuk ke studi pustaka dan studi lapangan, kemudian rumusan masalah, kemudian penetapan batas masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian pengumpulan data yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ke pengolahan data menggunakan subversif dan melakukan verifikasi apabila valid maka akan dilanjutkan, apabila tidak ke pengumpulan data. Apabila sudah valid maka bisa diteruskan dengan hasil pembahasan dan kesimpulan saran, kemudian serangkaian penelitian akan selesai. Ini untuk penjelasan flowchartnya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, di sini kita melakukan verifikasi dan validasi. Apa sih itu? Merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih dari item untuk penggunaan tambahan, sedangkan validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi yang menyangkut karakteristik yang diukur. Sehingga verifikasi dan validasi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan seakurat mungkin serta membuat data konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data. Kemudian masuk ke verifikasi yang sudah kami jelaskan di sini. Model yang mengalami error harus melakukan pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model tersebut pada 3 area tertentu distribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah yang terlihat pada model bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Kemudian masuk ke validasi. Di sini dilakukan statistik dengan membandingkan data empiris nyata dengan output simulasi di model variabel. Yang akan diuji validitasnya adalah variabel order rate, atau berikut adalah validasi dari model dari software sendiri. Di sini total ketersediaan teh ada dua data, yaitu data real dan data dari simulasi software Vensim. Seperti yang sudah saya tampilkan, berdasarkan batasan error dari rata-rata dan empiris, data untuk simulasi memberikan hasil E1 1,82 sama dengan 12,42%, dan E2-nya yaitu 0,754 atau 75,4%. Dengan ini masuk ke output simulasi, di mana aktivitas produksi teh pada PT ABC sebagai berikut yang sudah saya tampilkan. Masuk ke skenario 1. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah diagram ketersediaan bahan baku pada skenario 1. Ya, sudah dijelaskan oleh partner saya bahwa gambar di atas dapat dilihat pada grafik yang berwarna biru muda menunjukkan bahwa setiap tahun pada 2023 sampai 2008 terjadi penurunan yang fluktuatif, sehingga bahan baku teh tidak dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada. Kemudian masuk ke tabel ketersediaan bahan baku pada skenario yang pertama. Di sini sudah dijelaskan bahwa di 2023 ketersediaan bahan baku 505.000 ton, pada 2024 11.850 ton, 2025 minus 7.000 ton,
2026 minus 2.650 ton, 2027 minus 4.000 ton, 2028 minus 14.750 ton. Dari jumlah permintaan tersebut dihasilkan pada 2023 itu 5.000 ton, 2024 5.400 ton, 2025 5.800 ton, 2026 6.200 ton, 2027 6.600 ton, dan 2028 7.000 ton. Kemudian masuk ke analisis yang kedua, yaitu skenario yang kedua pada grafetnya. Di sini terlihat juga pada garis yang berwarna biru menunjukkan pada tahun 2023 hingga 2008 mengalami penurunan secara fluktuatif sehingga ketersediaan juga tidak bisa memenuhi permintaan. Untuk tabel batnya sendiri sebagai berikut dengan analisis 2023 sebesar 5.000 ton, ketersediaan bahan baku tehnya 2024 1.850 ton, 2025 minus 1.600 ton, 2026 minus 5.350 ton, 2027 minus 9.400 ton, dan 2028 sebesar minus 13.750 ton dengan jumlah permintaan pada tahun 2023 yaitu 5.000 ton, 2024 5.300 ton, 2025 5.600 ton, 2026 5.900 ton, dan 2007 6.200 dan 2028 6.500 ton. Kemudian pada skenario 3 juga diketahui bahwa di grafetnya pada garis yang berwarna biru muda pada tahun 2023 hingga 2028 mengalami penurunan secara fluktuatif sehingga ketersediaan bahan baku juga tidak bisa memenuhi permintaan. Di sini disediakan tabel pen ketersediaan bahan baku teh pada skenario 3 dengan analisis ketersediaan bahan baku teh pada 2023 sebesar 5.000 ton, 2024 sebesar 18.850 ton, 2025 minus 700 ton, 2026 minus 2.650 ton, 2027 minus 4.000 ton, 2008 minus 4.750 ton dengan jumlah permintaan pada tahun ini di skenario yang ketiga ada 2023 5.000 ton, 2024 4.400 ton, 2025 3.800 ton, 2026 3.200 ton, 2027 2.600 ton, dan 2028 sebesar 2.000 ton. Nah, untuk skenario yang keempat ini grafet juga menunjukkan penurunan secara fluktuatif dari tahun 2023 hingga 2008 sehingga jumlah ketersediaan teh juga tidak bisa memenuhi permintaan. Nah, untuk tabel bannya sendiri sama dengan skenario 1 sehingga tidak akan saya bacakan untuk analisisnya. Jadi langsung masuk ke user interface. Di sini sudah ditampilkan seperti gambar ini. Kemudian dengan analisis didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh atau user sehingga modelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Baik, masuk ke analisis output. Nah, di sini itu berdasarkan hasil pengolahan data mengetahui tingkat ketersediaan bahan pembuatan teh dari PT ABC dengan simulasi sistem dinamis menggunakan software Pensif dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada hasil grafik dan juga tabel pada ketersediaan bahan baku teh pada PT ABC skenario 1 hingga skenario yang keempat. Maka apabila diakumulasikan total ketersediaan bahan baku sebesar 25.250 ton, sementara total permintaan itu 3.600 ton. Nah, hal ini tersebut mengakibatkan jumlah permintaan tidak terpenuhi dan gudang kekurangan persediaan bahan baku teh sebanyak 10.750 ton. Itu pada skenario yang keempat. Nah, pada skenario yang pertama, udah kekurangan bahan baku sebanyak 10.150 ton,
Kemudian pada yang skenario yang kedua, gudang juga sama kekurangan kesediaan dengan total banyak kurangnya 11.250 ton, dan yang terakhir pada skenario 3 gudang juga kekurangan sehingga juga print tidak terpenuhi dan kekurangannya sebanyak 10.300 ton. Maka dapat disimpulkan berdasarkan faktor dapat dari hasil sampel bensin untuk simulasi proporsi teh pada BTABC, yaitu dilakukan 4 kali skenario dengan total persediaan bahan yang berbeda-beda, kecuali di skenario 1 dan skenario 2. Nah, dari keempat skenario itu dipilih skenario terbaik, yakni skenario pertama dan skenario keempat. Kenapa? Dikarenakan memiliki jumlah selisih paling sedikit antara jumlah permintaan dengan tersediaan bahan baku dengan nilai selisih sebesar 10.750 ton. Maka dapat disimpulkan bahwa BTABC kekurangan ketersediaan bahan baku teh sehingga tidak bisa memenuhi jumlah permintaan. Hal ini sudah dibuktikan dengan grafik pada setiap skenario yang telah dilakukan, yang setiap tahunnya grafik tersebut menurun dan menghasilkan hasil yang minus. Oleh karena itu perlu diketahui penyebab yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku teh. Persediaan satu barang yang kurang dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian dan penyebab pertama adalah gagal panen. Kedua, luas lahan untuk membudidayakan kurang. Hal ini sangat berpengaruh dengan jumlah permintaan yang banyak, sehingga dibutuhkan luas lahan yang mencukupi agar ketersediaan bahan baku yang dapat terpenuhi. Dan yang ketiga, bencana alam yang sering terjadi di dataran tinggi. Hal ini dapat diatasi dengan membuat terasering supaya dapat mengantisipasi bencana alam tersebut seperti longsor. Dalam mengatasi permasalahan dan kekurangan bahan baku tersebut, maka perusahaan melakukan berbagai cara seperti meluas lahan, memberikan perawatan yang baik terhadap bahan baku teh, dan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui keadaan terkini. Dengan demikian, akan didapatkan ketersediaan bahan baku yang mencukupi jumlah permintaan yang ada. Dan untuk saran untuk penelitian selanjutnya adalah faktor-faktor variabel dan entitas yang mempengaruhi penelitian perlu diperhatikan lagi supaya mempermudah dalam penerapan kasus data. Berikut adalah studi kasus yang kami ambil untuk tinjauan Mustafa pada jurnal kali ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan teknis pada presentasi kali ini. Saya maaf mewakili teman saya, mewakili kelompok 60. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.